Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Rahman dengan nomor induk mahasiswa 230401010255. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang jawaban saya ujian akhir semester mata kuliah sistem operasi. Untuk soal yang pertama itu menjelaskan tentang apa itu sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk mengelola sumber daya perangkat keras, hardware, dan memberikan layanan umum untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak akan bisa berinteraksi dengan komputer kecuali mereka mengerti bahasa mesin yang sangat rumit. OS bertindak sebagai jembatan antara pengguna user, aplikasi, dan perangkat keras. Untuk fungsi utama sistem operasi memiliki peran yang sangat krusial dan ekonomis. Ekosistem digital berikut adalah penjelasan fungsinya. Fungsi pertama yaitu manajemen sumber daya. OS mengatur pembagian penggunaan memori, pemrosesan data, serta perangkat input dan output. Ia memastikan setiap aplikasi mendapatkan sumber daya yang cukup tanpa mengganggu aplikasi lainnya. Yang kedua, antarmuka pengguna. OS menyediakan sarana bagi manusia untuk berkomunikasi dengan mesin. Ini bisa berupa grafik user interface menggunakan ikon, jendela, dan menu seperti Windows atau macOS, atau juga command line interface menggunakan baris perintah teks seperti terminal di Linux. Oke. Yang ketiga, data manajemen dan data dan file. OS mengatur bagaimana data disimpan, diatur, dan diakses kembali dalam perangkat penyimpanan hard disk ataupun SSD. Ini termasuk pembuatan folder, penghapusan berkas, hingga pemberian izin akses. Yang keempat, manajemen tugas. OS mampu menjalankan banyak program secara bersamaan. Ia mengatur antrean proses di dalam CPU agar komputer tidak hang atau macet saat membuka banyak tab sekaligus. Yang kelima, pengontrol perangkat keras. Melalui bantuan driver, OS mengenali dan mengontrol perangkat fisik dan yang terhubung ke komputer seperti printer, mouse, keyboard, dan monitor. Oke, lanjut untuk soal yang kedua. Sebutkan karakteristik dari sistem operasi open source dan closed source. Oke, baik. Untuk yang pertama itu sistem operasi open source. Sistem operasi ini memiliki kode sumber yang terbuka untuk umum. Siapa saja boleh melihat, mengunduh, memodifikasi, dan mendistribusikannya kembali. Akses kode sumber terbuka secara bebas. Pengguna bisa mempelajari cara kerja sistem hingga ke level terdalam. Untuk biayanya umumnya gratis, misalnya Linux, Android, Free, BSD. Keamanannya sering dianggap lebih cepat, aman karena ribuan pengembang di seluruh dunia bisa mencari dan memperbaiki bug secara kolaboratif. Untuk fleksibilitas sangat tinggi, Anda bisa mengisi OS sesuai kebutuhan spesifikasi. Untuk dukungannya mengandalkan komunitas pengguna dan forum diskusi online. Oke, untuk yang kedua, sistem operasi closed source. Sistem operasi ini memiliki kode sumber yang tertutup dan dilindungi. Hanya perusahaan pengembangnya yang memiliki hak legal untuk melihat atau mengubah kodenya. Akses kode sumber terkunci dan rahasia. Pengguna hanya mendapatkan file eksekusi yang siap pakai. Untuk biasanya berbayar seperti Windows atau terikat dengan pembelian perangkat keras seperti macOS. Untuk keamanannya bergantung sepenuhnya pada tim internal perusahaan. Jika ada celah keamanan, pengguna harus menunggu pembaruan resmi dari pengembang. Untuk kemudahan penggunaannya, umumnya lebih ramah pengguna, user-friendly karena dirancang untuk pasar massal dengan antarmuka yang terpoles. Untuk dukungannya memiliki layanan bantuan resmi yang profesional dan terjamin. Lanjut ke nomor 3,
Gambarkan skema dasar sistem komputer. Oke, untuk skema dasar sistem komputer menggambarkan bagaimana komponen-komponen utama saling terhubung dan berkomunikasi untuk memproses data. Secara garis besar, sistem komputer terdiri dari tiga elemen kunci: input, proses, dan output yang didukung oleh storage atau penyimpanan. Berikut adalah penjelasan mengenai komponen dasar skema tersebut. Perangkat input bisa kita contohkan keyboard, mouse, scanner, ataupun mikrofon. Untuk unit pemrosesan pusat atau CPU, ini adalah otak dari komputer. Di dalam CPU terdapat tiga bagian penting lagi. Ada arithmetic logic unit, melakukan perhitungan matematika seperti $A ditambah $B, dan logika. Control unit mengatur lalu lintas data dan instruksi di dalam komputer. Register memori internal yang sangat cepat untuk menyimpan instruksi yang sedang diproses. Perangkat output, komponen yang menampilkan hasil pengolahan data dari CPU sehingga bisa dimengerti oleh manusia. Contoh, monitor, printer, dan speaker. Yang keempat, memori penyimpanan storage. Dia itu juga terbagi menjadi dua. Tempat penyimpanan data sementara saat komputer sedang bekerja itu disebut dengan RAM. Dan tempat penyimpanan data secara permanen seperti hard disk atau SSD. Oke. Yang keempat, jelaskan apa itu input, proses, output, dan memori beserta perangkatnya. Oke, baik. Untuk perangkat input adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data atau instruksi ke dalam komputer. Tanpa perangkat ini, komputer tidak akan menerima perintah dari pengguna. Fungsi mengambil data luar dan mengubahnya menjadi sinyal digital yang dimengerti komputer. Contoh perangkat: keyboard, masukkan karakter dan perintah teks; mouse mengarahkan kursor; scanner mengubah dokumen fisik menjadi format digital; mikrofon masukkan data berupa suara. Yang kedua, perangkat proses. Perangkat proses adalah unit yang bertugas mengolah data yang diterima dari perangkat input. Berdasarkan instruksi tertentu, ini adalah pusat kecerdasan komputer. Fungsi melakukan kalkulasi matematis, perbandingan logika, dan pengendalian seluruh sistem. Contoh perangkatnya: CPU atau prosesor, otak utama yang mengeksekusi perintah; VGA atau GPU mengolah data grafis untuk ditampilkan ke layar, sangat penting untuk desain dan gaming. Motherboard, papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen proses. Yang ketiga, perangkat output. Perangkat output bertugas untuk menyajikan hasil pengolahan data dari CPU pada pengguna dalam bentuk yang dapat dipahami visual, teks, atau suara. Fungsi menerjemahkan data digital hasil proses menjadi informasi nyata. Untuk contoh perangkatnya, monitor, printer, speaker, dan proyektor. Yang keempat, memori atau penyimpanan. Memori adalah komponen yang berfungsi untuk menyimpan data, baik secara sementara saat proses berlangsung maupun secara permanen untuk penggunaan masa depan. Fungsi mengatur ketersediaan data bagi CPU agar proses berjalan cepat dan data tidak hilang. Contoh perangkatnya RAM, penyimpanan sementara yang sangat cepat. Data di sini hilang jika komputer dimatikan. Untuk SSD atau hard disk, penyimpanan permanen untuk file sistem, aplikasi, dokumen pribadi. Flash disk, media penyimpanan portable yang mudah dibawa. Nah, di sini nomor kelima, jelaskan langkah menginstal Windows 10 atau Ubuntu 20. Untuk di sini saya memilih cara menginstal Windows 10 ya. Untuk pertama kita bisa persiapkan sebelum
instalasi. Medianya itu ada flash disk minimal 8 GB yang sudah berisi bootable Windows 10. Dibuat menggunakan Media Creation Tool. Lisensi siapkan produk Windows 10 jika ada. Pengaturan BIOS atau UEFI, colokan flash disk, nyalakan komputer, lalu tekan tombol tepat, biasanya F2, F12, Del atau Escape untuk masuk ke menu BIOS. Ubah boot order agar flash disk menjadi urutan yang pertama. Yang kedua, langkah-langkah instalasi. Tahap awal booting dan basah. Setelah berhasil booting dari flash disk, akan muncul jendela Windows Setup. Untuk itu, pilih language to install, time and current format, dan keyboard. Klik next, lalu klik install. Jika muncul permintaan produk key, masukkan kodenya. Jika belum punya, bisa memilih I don't have produk key. Yang keempat, pilih edisi Windows 10 yang diinginkan, misalnya Windows 10 Pro atau Home. Lalu klik next. Centang di kotak I accept the lisensi terms dan next. Tahap penentuan tipe instalasi. Nah, di sini akan muncul dua pilihan. Biasanya itu upgrade, memperbarui Windows tanpa menghapus file. Dan bisa juga custom install Windows only. Pilih ini untuk instalasi bersih, dan di sini bakal menghapus semua data yang kalian punya. Tab partisi hard disk, Anda akan melihat daftar partisi disk. Jika ini komputer baru, pilih drive 0 dan klik new untuk membuat partisi. Jika menginstall ulang, pilih partisi lama, biasanya drive 0 partisi 2 atau 2%, klik format lalu klik next. Peringatan, proses format akan menghapus semua data di partisi tersebut. Tahap proses instalasi, Windows akan mulai menyalin file dan melakukan instalasi. Komputer akan restart otomatis beberapa kali. Penting saat komputer restart pertama kali, segera cabut flash disk agar komputer tidak kembali melakukan proses instalasi dari awal. Yang ketiga, konfigurasi akhir. Setelah restart terakhir, Anda akan masuk ke menu pengaturan dasar. Region dan keyboard, pilih Indonesia dan tata letak keyboard US. Akun, masukkan akun Microsoft atau pilih offline account untuk akun lokal. Privasi, atur penggunaan privasi. Lalu selesai. Tunggu beberapa menit hingga Windows menyiapkan desktop Anda. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan secara singkat untuk jawaban saya tentang UAS sistem operasi. Oke, baiklah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.